go to the far end. They're not with that right. Can they finish off here, the Danes? Can! They have taken the first. Yeah, now, obviously, easy to say that. And then nearly for the Malaysians. They've got there. Number one on the HSBC BWF World Tour. Halo sobat pecinta badminton tanah air, welcome back to my channel. Dan kita masih membahas informasi seputar Toyota Thailand Open 2025. Dan itu tadi adalah sedikit cuplikan pertandingan babak final ya, yang mempertemukan ganda putra Malaysia versus ganda putra Denmark, teman-teman. Mari kita simak informasi apa saja di final Thailand Open 2025. And then for the Malaysians. They've got there. Number one on the HSBC BWF World Tour. Oke sobat badminton lovers ya, yang pertama kita lihat hasil dari sektor ganda putra ya. Luar biasa, pasangan Malaysia berhasil comeback atas pasangan Denmark, teman-teman ya. Yang di set pertama pertarungan sengit ya, saya tadi sempat nonton, luar biasa, saling mengejar, saling menyalip begitu ya. Bahkan pasangan Malaysia bisa dibilang game point duluan, tapi dibalikan keadaan oleh pasangan Denmark. Dan game pertama mereka harus takluk ya, tapi di game kedua dan ketiga mereka berhasil membuktikan kualitas mereka dan mengamankan gelar Thailand Open ini ya, atau Tour Asia Tenggara pertama, teman-teman, bagi pasangan Malaysia ini. Dan next juga ada keberhasilan lagi, sukses untuk wakil dari Malaysia juga dari sektor ganda putri ya, itu pasangan Perlitan Tina Muralitaram ya, yang turun sebagai unggulan pertama, dan mereka membuktikan itu dengan meraih gelar juara dan mengalahkan pasangan Korea Selatan 2 game langsung, teman-teman. Nah, berikutnya ini juga dari sektor tunggal putri ya, Chen Yufei masih terlalu perkasa untuk wakil dari tuan rumah ya, meskipun unggulan pertama tapi ternyata takluk ya, bahkan 2 set langsung atas wakil dari Tiongkok ini ya, yaitu dengan skor 16-21, 12-21. Dan teman-teman, saat video ini saya buat masih juga wakil tuan rumah ya, unggulan pertama Kunlavutvistan harus atau belum bermain menghadapi Anders Antonsen ya. Jadi nanti saya akan update kalau pertandingannya sudah berakhir. Dan begitu pula untuk duel sesama pasangan China ya di sektor ganda campuran juga belum berakhir, teman-teman. Nah, yang menjadi atau saya pengen ngobrol teman-teman adalah ngobrolin soal ini ya, Harry Ipe kembali bawa anak asuhnya menang lagi nih, teman-teman ya. Kita tahu belum lama ini juga dia atau coach Harry ini mengantarkan pasangan Aron Cia Sowoyik ini berhasil menjadi juara di kejuaraan Asia kalau saya tidak keliru, teman-teman. Dan bukan tidak mungkin nanti sepanjang Tour Asia ini, Asia Tenggara khususnya ya, pasangan ini bisa dibilang akan berjaya, teman-teman ya. Kalau saya lihat dengan pola permainan dan lain sebagainya ya, terlepas nanti akan ada faktor-faktor lain seperti ya mungkin fisik dan lain sebagainya, itu hal lain. Tapi kalau kita lihat permainan mereka benar-benar luar biasa sih untuk pasangan ini ya. Nah, next ya, masih ada turnamen-turnamen di atau Tour Asia Tenggara, teman-teman ya, yaitu kita akan lihat lagi nanti di Malaysia Master ya. Dan ini Malaysia akan kembali menjadi tuan rumah ya, dan ini juga Super 500, bisa dibilang ini juga turnamen bergengsi ya. Nanti akan berlangsung tanggal 20 sampai dengan 25 Mei ya. Mampukah pemain-pemain kita untuk bisa meraih sukses, teman-teman? Nah, itu kita doakan dan kita harapkan ya, dengan melihat situasi saat ini ya. Mudah-mudahan ya ada yang bisa membawa pulang gelar juara dari negeri jiran, teman-teman. Nah, terlepas dari Malaysia, nanti akan ada ini ya, Singapore Open ya, ini di Super 750 ya, lebih bergengsi lagi di tanggal 27 Mei hingga tanggal 1 Juni nanti, teman-teman. Nah, dan penutupnya Tour Asia Tenggara itu akan terjadi di Kapal Api Indonesia Open 2025 tanggal 3 sampai dengan 8 Juni ya. Nah, menurut sobat badminton lovers nih, teman-teman, kira-kira dari 3 turnamen ini ya, dengan melihat situasi saat ini ya, dengan melihat badminton kita, seberapa besar peluang kita untuk mendapatkan gelar juara ya di ketiga ajang yang akan berlangsung ini ya? Ya mungkin minimal di rumah sendiri ya, nanti di tanggal 3 sampai 8 Juni nanti ya. Super 1000 ya, yang pasti itu akan yang turun itu pemain-pemain yang lebih bukan lebih lagi, memang pemain-pemain kelas atas yang akan turun ya.
dan hadiahnya pun lebih besar yang pasti ya. 1,1 juta lebih ya ini ya, kalau saya tidak keliru ya, 1.450.000 dolar AS ya. Wow, itu kalau buat beli cilok tuh banyak banget ya. Oke, saya pengen kembali ke sini teman-teman ya. Saya pengen kembali ke sini ya. Entah ini kebetulan apa tidak ya. Saya melihat chemistry antara pasangan Malaysia ini dengan Coach Harry itu bagus sih. Saya sempat lihat beberapa kali ketika jeda interval itu mereka Coach Harry memberikan motivasi dan lain sebagainya ya. Ya memang layaknya pelatih seperti itu, tapi kayaknya chemistry-nya tuh sudah bagus ya. Dan bahkan Coach Harry ini tidak didampingi sama pelatih lokal ya. Jadi feeling saya coba beberapa kali mendengarkan dia memberikan arahan itu apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saya kurang begitu jelas ya. Tapi feeling saya sih kalaupun bahasa Indonesia ya pemain Malaysia masih ngerti ya Melayu teman-teman ya. Jadi saya rasa tidak kesulitan untuk si Coach Harry ini ya. Dan apakah kita harus menyesal? Saya rasa juga tidak seperti itu juga ya. Dan mudah-mudahan menjadi motivasi buat pelatih-pelatih yang ada di PBSI ya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang mereka dapatkan selama ini ya saat bersama dengan Harry IP bisa mengembalikan kejayaan badminton kita teman-teman ya. Dan kita perlu mengucapkan selamat untuk badminton Malaysia yang mengawinkan 2 gelar ya di Thailand Open 2025 sektor ganda putra dan ganda putri. Kita beri aplaus begitu ya. Oke sobat badminton lovers, itu tadi sedikit pembahasan tentang final Thailand Open 2025 dan tentang para juara ya, yang masih ada 2 pertandingan yang belum dilangsungkan, yaitu tunggal putra dan juga ganda campuran. Ya, mudah-mudahan next turnamen ada 3 tur Asia Tenggara ini ada gelar yang bisa diraih oleh para pemain badminton Indonesia. Terima kasih sepertinya teman-teman. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, karena kalian sedang berada di channel Orang Biasa, bukan pengamat tapi penikmat badminton. Terima kasih dan bye-bye.